Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua baik-baik saja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riswai Haja Permana, saya bertugas di SDN 1 Pamengpeuk. Saya merupakan calon guru penggerak dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk memenuhi tugas modul 1.1A7 demonstrasi kontekstual, saya akan mencoba memaparkan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan beliau tentang pendidikan sangat luar biasa. Menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada dua kata kunci yang harus digarisbawahi dari gagasan beliau. Pertama, menuntun, artinya mengikuti, mengarahkan, dan menumbuh kembangkan potensi atau bakat dan minat yang dimiliki seorang anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kedua, kekuatan kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Anak yang tinggal di Pulau Jawa tentu akan berbeda dengan anak yang tinggal di Pulau Kalimantan, baik dari segi kebutuhannya maupun adat istiadat dan kebudayaannya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dengan kata lain bahwa segala sesuatu itu tidak statis, tapi terus dinamis dan pendidikan juga harus bisa mengikutinya. Semboyan lembaga pendidikan Taman Siswa adalah konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmad Diamangun Karso, Tuturi Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun kreativitas, dan di belakang memberdayakan, menguatkan, mendukung, dan mendorong. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan tujuan trilogi tersebut adalah untuk mencapai tujuan tertib dan damai dan membentuk manusia yang merdeka. Tertib tidak akan tercapai jika tidak ada damai antara manusia. Manusia yang merdeka, lahir dan batin adalah individu yang merdeka perasaannya dan merdeka perbuatannya. Masyarakat tertib dan damai hanya terwujud dalam satu kehidupan bersama berdasarkan cinta dan kasih sayang antar sesama, sama dalam hak dan kewajiban, sama derajat dan martabatnya. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa dari ketiga trilogi itu yang dijadikan simbol atau lambang pendidikan Tuturi Handayani? Jawabannya kembali kepada bahwa pendidikan itu adalah tuntunan. Artinya dari ketiga semboyan itu pada akhirnya peserta didiklah yang berada di depan. Pendidik hanya mengikuti dan menuntun dari belakang, memastikan mereka bisa melangkah berjalan dan tidak jatuh. Yang menarik tentang pemikiran beliau tentang dasar jiwa yang dimiliki seorang anak. Beliau sangat anti dengan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa anak yang lahir di dunia itu diumpamakan sehelai kertas kosong yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya.
Si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Beliau justru meyakini bahwa anak itu dilahirkan bersama kodratnya yang dibawa sejak lahir. Ini sesuai dengan teori konvergensi teori. Teori ini menyatakan bahwa anak yang lahir itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Dalam proses pembelajarannya, ternyata tidak hanya mengkonsentrasikan pada pelajaran latihan panca indera saja, tetapi permainan anak juga dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Di Eropa, metode pengajaran seperti itu juga diakui. Orang yang pertama mendidik anak dengan cara demikian ialah sang penjaga pendidik Dr. Froebel. Selain itu juga ada sang penjaga wanita yakni Dr. Maria Montessori dari kota Roma, Italia. Montessori mementingkan pelajaran panca indera hingga untuk ujung jari pun dihidupkan rasanya. Menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Sedangkan menitik beratkan konsentrasinya pembelajarannya pada permainan anak-anak, kegembiraan anak-anak, sehingga panca indera pun juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun dalam proses pembelajarannya anak masih diperintah. Tapi yang luar biasa, Ki Hajar Dewantara justru menggabungkan keduanya. Taman siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut. Akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan itu tidak dipisah, yakni dengan dianggap satu. Sebab salam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among, pemelihara dengan segala alat-alat bersifat mendidik si anak. Pengetahuan dan pemahaman yang bisa saya simpulkan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah jangan pernah menyuruh dan memaksa ikan untuk bisa memanjat atau terbang, dan sebaliknya jangan pernah menyuruh dan memaksa burung untuk bisa berenang, karena sesungguhnya ikan sesuai kodratnya diberi insang untuk bernapas di dalam air dan diberi sirip untuk bisa berenang. Begitupun burung sesuai kodratnya diberi alat bantu pernapasan berupa pundi-pundi udara dan juga sayap untuk bisa terbang. Anak-anak Indonesia semuanya istimewa. Mereka semua memiliki kodratnya masing-masing. Jangan pernah merampas hak kodrat mereka. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan kodrat-kodratnya itu. Beri mereka ruang yang seluas-luasnya untuk bisa mencapai kemerdekaan dalam belajar, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.